Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil penelitian, yaitu hasil penelitian kami yang berjudul Dinamika dan Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam berbasis inklusif dan humanistik multikultural, era globalisasi revolusi industri 4.0. Disusun oleh saya sendiri dan juga anggota peneliti yaitu Muhammad Ayun Yusuf Sabani dan anggota peneliti yaitu Ogi Kaisar Budianto. Outline hasil penelitian ini latar belakangi oleh kesadaran inklusif, humanistik, multikultural, dan PAI di era globalisasi. Topik masalah bagaimana konseptualisasi PAI di era globalisasi, ya, dan teori inklusif dan humanistik dalam konteks multikultural. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hasil pembahasannya nilai-nilai inklusif dan humanistik dalam konteks multikultural pada PAI, dinamika PAI berbasis inklusif dan multikultural di era globalisasi, dan kesimpulan dan luaran PAI di era globalisasi dalam perspektif inklusif dan humanistik bisa dilihat dari gurunya, pembelajaran, kemudian metodenya, dan juga contoh dalam bermedsos secara bijak. Latar belakang masalah dilandasi dari adanya kesadaran inklusif, kesadaran humanistik, konteks multikultural, dan PAI era globalisasi revolusi industri 4.0. Di mana keempat-empatnya ini akan membentuk PAI inklusif dan humanis. Tentunya dari sudut pandang inklusif, humanistik, multikultural, dan juga globalisasi revolusi industri 4.0. Dengan maksud agar PAI itu menjadi suatu pembelajaran yang terukur, menjadi suatu pembelajaran yang indoktrinasi, dan juga menjadi pembelajaran yang aplikatif. Topik masalah bagaimana konseptualisasi PAI berbasis inklusif humanistik dalam konteks multikultural di era 4.0. Teorinya adalah bagaimana inklusif dan humanistik ini memuat beberapa teori, yaitu penolakan terhadap teori universalitas, lebih cenderung memberdayakan yang lemah, mencoba untuk terbuka, tidak bebas nilai, ya, mesti terhubung dengan nilai-nilai yang lain, baik nilai agama, sosial, dan yang lain sebagainya. Bahkan juga pendidikan. Kemudian menjadi lebih terbuka, beragam, tidak menarik garis yang jelas antara teori dan tipe narasi yang lain, bersifat kritis, dan dibatasi oleh kultural dan sosial tertentu. Kemudian dalam arti multikultural dalam pandangan inklusif dan humanistik, manusia itu tumbuh dan besar di dalam satu tatanan tertentu, ya, dan juga di mana sistem nilai yang diterapkan dalam simbol-simbol budaya tertentu pula. Kemudian keanekaragaman budaya menunjukkan adanya sisi dan sistem yang berbeda, dan juga setiap kebudayaan itu secara internal adalah suatu hal yang sangat majemuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kecenderungan untuk literatur research dan grounded theory, menggunakan analisis heuristik, verifikasi, interpretasi, dan sintesis. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, pertama adanya nilai-nilai inklusif dan humanistik dalam konteks multikultural pada pendidikan agama Islam, di mana PAI berbasis inklusif dan humanistik adalah cara untuk mengajarkan keragaman, teaching diversity, yang menghendaki adanya rasionalisasi etis, intelektual, dan nilai-nilai yang lain, sehingga lebih bisa kompatibel dengan konteks waktu, ruang, dan kebudayaan tertentu. Hasil dan pembahasan yang lain, yaitu adanya 5 model nilai inklusif dan humanistik dalam kerangka multikultural, yaitu adanya multikultural isolasionis, akomodatif, otonomis, kritikal, dan kosmopolitan.
sehingga muncul sifat-sifat dan budaya humanistik dan inklusif, yaitu belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling kepercayaan, seperti mutual trust, ya, memelihara saling pengertian, mutual understanding, menjunjung sikap saling menghargai, mutual respect, ya, terbuka dalam berpikir, apresiasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dinamika PAI berbasis inklusif dan humanistik era globalisasi revolusi industri 4.0 pada lembaga pendidikan. Praktek PAI di sekolah, pendidikan tinggi maupun pondok pesantren tidak lagi bersifat doktrinasi, tetapi diarahkan untuk berparadigma inklusif dan humanistik, untuk mengedepankan toleransi, inklusif, keberagaman, keadilan, kesetaraan, ya, perdamaian, dan yang lain sebagainya. Semuanya itu bisa dilakukan dalam pembelajaran PAI berbasis inklusif dan humanistik dalam respon era globalisasi yang tentunya sangat dialogis dan berbasis pada student-centered learning, dan juga menggunakan media berbasis internet. Kemudian prinsip pembelajaran PAI berbasis inklusif dan humanistik era globalisasi terkandung pada perilaku digital yang saat ini tengah mendunia. Perilaku digital yang dilandasi dengan ajaran Islam melalui PAI dan motivasi inklusif serta humanistik diharapkan mampu meminimalisasi dan menghilangkan perilaku online siswa yang unmultikultural, dehumanisasi, dan diskriminatif. Kemudian kesimpulan dalam penelitian ini bisa kita lihat bersama bahwa implementasi PAI berbasis inklusif dan humanistik era globalisasi revolusi industri 4.0 pada lembaga pendidikan dilakukan dengan berbagai cara. Satu, yaitu melakukan fungsi kontrol guru kepada siswa dengan melaporkan kegiatan atau aktivitas online-nya dalam beberapa hari agar guru dapat memantau aktivitas online siswa tersebut. Nah, ini adanya asas inklusivisme atau asas keterbukaan. Kedua, mengajarkan setiap pelajaran dengan dilandasi nilai-nilai PAI berbasis inklusif dan humanistik melalui pembelajaran online. Kemudian ketiga, memberikan tugas pada siswa untuk bisa menunjukkan perilaku digital yang mengandung unsur pendidikan agama Islam berbasis inklusif dan humanistik. Keempat, memberikan contoh bermedia sosial secara bijaksana kepada siswa sehingga mereka dapat meniru dan melaksanakan sesuai yang telah dicontohkan. Nah, ini adalah dalam perspektif humanistik. Sehingga dalam pendidikan ini, PAI berbasis inklusif dan humanistik dalam konteks multikultural di era globalisasi revolusi industri 4.0 di lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, bermuara pada pembelajaran PAI yang sangat terbuka, berbasis kemanusiaan, dan tentunya berbasis kebudayaan dan peradaban tertentu. Sehingga dengan hal tersebut memiliki tujuan agar PAI itu bisa beradaptasi dan kompatibel dengan skala zaman. Demikian hasil penelitian ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.